Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara-saudara di mana saja berada, terutama warga Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Saya Zulkifli Zakaria, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Pariaman. Pada kesempatan ini, hari Rabu 15 April tahun 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban tahun 1441 Hijriah, menyampaikan beberapa hal sebagai bentuk tausiah bagi diri saya dan bagi kita semua kaum muslimin dan muslimat. Tausiah sama-sama hamba Allah SWT ketika pada hari ini kita sama-sama telah mengetahui dan merasakan kondisi musibah yang telah dirasakan tidak hanya oleh kita masyarakat Sumatera Barat atau Indonesia, bahkan dirasakan oleh hampir seluruh penduduk dunia sejak beberapa bulan terakhir, yaitu musibah wabah corona atau COVID-19. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ketika tadi saya katakan hari ini kita berada pada tanggal 22 bulan Sya'ban, artinya beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang memiliki keistimewaan besar bagi orang-orang mukmin, keistimewaan waktu untuk beribadah pada Allah Ta'ala, yang di sana ada kesempatan ibadah besar, ibadah Siyam Ramadan. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sejak beberapa hari belakangan kita secara khusus kaum muslimin dan muslimat di Indonesia, sebagaimana juga kaum muslimin dan kaum muslimat yang mendiami negara-negara Islam lainnya, terutama negara Arab Saudi, Mesir dan sekitarnya. Para ulama setempat sebagaimana pemerintah setempat telah menghimbau masyarakat untuk melakukan pembatasan yang disebut dengan istilah istilah dalam bahasa Arab al-ibtiad al-ijtimai, atau pembatasan diri sesama kita, menjaga jarak, menjaga aktivitas sebagai upaya menangkal, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang telah sama-sama kita dengar informasi, telah kita lihat begitu cepat penyebaran, telah banyak yang wafat sesuai dengan takdir Allah Ta'ala, dan banyak yang telah diisolasi, dirawat. Ini adalah persoalan besar. Dalam hal ini, ketika kita hidup, ada aturan-aturan untuk ibadah, ada aturan-aturan waktu untuk beribadah. Majelis Ulama Indonesia, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah di seluruh Indonesia, telah mengeluarkan imbauan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat menyikapi ini, menyesuaikan ibadah-ibadah kita dengan kondisi. Di antara lain adalah dikeluarkan fatwa untuk sementara waktu kita tidak perlu sholat berjamaah di masjid-masjid dan di musola-musola. Bahkan juga sholat Jumat kita tiadakan dengan mengganti pelaksanaan sholat di rumah kita masing-masing dengan sholat zuhur, sebagaimana sholat lima waktu kita lakukan di rumah masing-masing berjamaah dengan keluarga. Ini upaya untuk menangkal, untuk memotong penyebaran virus corona
agar cepat terkendali, teratasi. Upaya ini telah dilakukan di negara-negara lain. Ada penduduk-penduduk yang patuh sehingga mereka tidak keluar rumah, mereka menahan diri, dan ternyata kita lihat hasil dari itu terjadi penurunan korban yang sakit, penurunan terjangkit yang baru. Dan itu juga kita di sini di Sumatera Barat secara khusus, Gubernur Sumatera Barat sebagaimana Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat telah mengeluarkan imbauan yang bebas sumber sebut dengan maklumat dan tausiah agar kita masyarakat Sumatera Barat di kota dan kabupaten Sumatera Barat mematuhi imbauan ini. Jangan kita berkumpul-kumpul dulu untuk sementara waktu, baik perkumpulan pengajian, perkumpulan ibadah di masjid, atau perkumpulan apa saja, sebagaimana kita menjaga jarak dan juga anjuran menjaga diri dengan memakai masker setiap keluar rumah. Ini adalah upaya pencegahan. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ada pertanyaan, bagaimana hukum meninggalkan sholat Jumat berkali-kali? Pada ada hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka Allah SWT tutup hatinya. Sementara di sini kita dilarang untuk, dalam artian untuk sementara waktu, ditiadakan sholat Jumat. Bagaimana ini? Kaum muslimin dan kaum muslimat, kondisi darurat COVID-19 seperti yang sekarang kita rasakan, ini ulama telah mengeluarkan imbauan sesuai dengan kondisi. Allah Ta'ala memberi kita beban ibadah, ada aturan-aturan. Sekarang kita dalam kondisi darurat, maka tidak ada masalah kita tidak sholat Jumat beberapa kali, bukan karena benci Jumat, bukan karena benci masjid, tapi karena kondisi. Maka sementara kita sholat di rumah sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran penyakit ini, semoga cepat diatasi. Kemudian secara khusus, insya Allah beberapa hari lagi, diperkirakan sekitar 8 hari lagi insya Allah, karena ada perkiraan sebagian pihak yang menghisap usia bulan Sya'ban sekarang diperkirakan 30 hari. Dan untuk kepastian kita tunggu nanti hasil sidang isbat, hasil pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, kapan kita mulai mempuasakan Ramadan. Maka ketika masuk bulan Ramadan pun, sekiranya virus ini belum terkendali, sekiranya wabah ini belum terkendali, telah ada aturan dari Kementerian Agama, sebagaimana telah ada aturan dari Majelis Ulama Indonesia, mulai dari pusat sampai ke daerah, sebagaimana ada imbauan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan daerah-daerah tingkat 2 lain di Sumatera Barat, agar kita melaksanakan ibadah tetap kita berharap ridha Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian ibadah berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada umat sebelum kalian, semoga kalian bertakwa. Seorang mukmin, seorang muslim menjadikan ibadah puasa adalah ibadah utama, sebagaimana sholat 5 waktu adalah ibadah utama, sebagaimana sholat Jumat adalah ibadah utama. Ada dalam hadis, sholat yang 5 waktu dari waktu ke waktu, as-salawatul khams, kemudian al-jumu'ah ila al-jumu'ah, hari Jumat ke hari Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan ke Ramadan, adalah penghapus dosa bagi dosa-dosa yang terjadi diantaranya kalau ditinggalkan dosa besar. Maka kita hadapi insya Allah bulan Ramadan, kita berpuasa Ramadan, tapi kita tetap jaga kondisi, yaitu kita jaga jarak antara sama kita. Untuk sementara kita tidak melaksanakan sholat dulu di masjid-masjid sesuai dengan kondisi, kecuali kalau telah berubah kondisi ini dan pemerintah mengumumkan penyebaran COVID-19 di daerah kita telah terkendali, lalu kita dipersilakan kembali berkumpul, ya silakan kita kembali ke masjid. Kalau tidak, kita patuhi imbauan-imbauan tadi, silakan kita sholat wajib 5 waktu di rumah kita walaupun bulan Ramadan. Kita tidak ikut dulu sholat Jumat sementara waktu walaupun bulan Ramadan. Bahkan sekiranya berlanjut sampai Idul Fitri, kita tidak ikut berkumpul bersama. Ini karena kondisi darurat, bukan berarti kita meninggalkan ajaran agama. Silakan kita berpuasa, silakan kita sholat tarawih di rumah kita masing-masing,
Silakan memperbanyak tilawatul Quran, karena ibadah baca Al-Quran adalah ibadah utama dalam bulan Ramadan. Silakan memperbanyak doa, karena ada hadis di antara doa yang tidak tertolak adalah da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Kita perbanyak berdoa di rumah, baca Al-Quran di rumah, beraktivitas di rumah. Kita keluar rumah ketika terpaksa, ketika mencari nafkah, atau ketika melaksanakan kewajiban lainnya dengan menjaga aturan-aturan, memakai masker. Kita silakan membantu orang lain yang dalam kesulitan, apalagi dalam bulan Ramadan. Sedekah pahalanya besar dalam bulan Ramadan. Dan kita hindari maksiat. Kaum muslimin, sebuah kalimat dari seorang sahabat Nabi, yaitu An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, yang kita ambil dari kitab Al-Uqubat yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah. Kata An-Nu'man bin Bashir, innal halakata kullal halaka, sesungguhnya kebinasaan, puncak kebinasaan adalah anta'amala, yaitu kamu mengerjakan al-maksiyat, kamu mengerjakan sebuah perbuatan dosa, segala bentuk maksiat, fi zamanil bala, ketika pada zaman bala. Kita sekarang sedang dalam bala, tidak hanya daerah kita, juga daerah lain. Tidak terasa akibatnya. Kita hindari perbuatan maksiat, karena perbuatan maksiat ketika bala ini tanda kita tidak sadar. Seharusnya ketika kita dapat bala, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, memperbanyak ibadah. Muslimin dan kaum muslimat, kesimpulan untuk diri saya dan kita bersama, pertama, kita pastikan lagi ke diri kita, ibadah adalah hal yang sangat prinsip. Allah ciptakan kita untuk beribadah. Kita lakukan ibadah secara maksimal, ibadah solat, ibadah puasa, baca Al-Quranul Karim, bersedekah, berdoa. Yang kedua, kepatuhan kepada pemerintah adalah salah satu bentuk perintah Allah Ta'ala. Dalam surat An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul ulil amri minkum. Wahai orang beriman, kalian patuhilah Allah, patuhilah Rasul dan para pemimpin kalian. Pemimpin di sini termasuk ulama, karena ulul amri dan ulama ada dua penafsiran. Pertama, pemerintah. Yang kedua, ulama yang sama-sama memimpin umat untuk hidup di dunia, ini pemerintah, dan untuk hidup sesuai dengan aturan Allah, ini ulama. Maka kita laksanakan bulan Ramadan dengan maksimal ibadah. Sebelum Ramadan, dalam bulan Ramadan, dan kapan saja hidup kita untuk ibadah, kita maksimal. Dan kita sesuaikan dengan aturan pemerintah. Jangan kita paksakan diri berkumpul-kumpul pada zaman hari-hari seperti ini. Jangan kita paksakan diri keluar rumah pada saat seperti sekarang ini, karena ada imbauan social distancing, yaitu pembatasan hubungan sesama kita. Silakan kita maksimal di rumah bersama keluarga. Terpaksa keluar, silakan kita keluar dengan menjaga aturan, pakai masker setiap keluar rumah, membatasi jarak sama kita, sering mencuci tangan sesuai dengan imbauan pemerintah. Dan kita tidak usah paksakan dulu ke masjid bertarawih, tidak pula dipaksakan dulu berkumpul-kumpul di masjid beriktikaf. Silakan kita ganti dengan ibadah di rumah, memperbanyak doa, bersedekah. Bahkan sekiranya pemerintah mengatakan Idul Fitri kita juga belum bisa bersama, ya silakan kita tidak melaksanakan sholat Idul Fitri. Silakan kita tetap berzakat fitrah, kita salurkan kebaikan-kebaikan untuk orang lain dengan tetap menjaga jarak. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita bebas dari musibah ini. Sampai di sini, saya Zulkifli Zakaria, mohon maaf. Secara pribadi, saya dan kita semua, mari kita tambah ilmu kita, memperbanyak membaca, melihat hal-hal yang bermanfaat, termasuk secara pribadi. Saya ada mengisi di 2 radio di Pariaman, Radio Udara FM dan Damai FM Pariaman. Setiap sore, tanya jawab langsung di udara. Yang bapak-bapak dan ibu-ibu ingin berpartisipasi, tanya jawab, silakan pada jam 16 sore. Radio Damai FM Pariaman, 88 FM. Dan pada jam 17.30 sore, Radio Udara FM Pariaman 88,8 FM. Demikian, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.